Iya benar. Sih kan karena ada pancaroba, musim pancaroba, jadi memang ada perubahan cuaca yang ekstrim. Nah ini dapat berdampak pada imun suatu individu gitu ya. Jadinya penyakit permasalahan mungkin ditimbulkan itu pertama infeksi saluran pernafasan atas. Mereka pernapasan atas ini ya terjadi karena memang kalau musim pancaroba ini memang suhunya itu lebih lembab, memang kelembapannya cukup tinggi, jadi mikroorganisme seperti bakteri atau virus ini bisa gampang tumbuh. Lalu juga tadi yang sudah saya sebutkan, memang kondisi tubuh pada manusia ini akan ketahanan tubuh pada manusia ini akan turun biasanya pada suatu individu ini memang akan turun. Jadi gampang terkena penyakit khususnya ISPA gitu ya. ISPA ini kan penularannya dari droplet, jadi mungkin dari uh, individu yang juga terinfeksi batuk atau pilek gitu, kemudian menyebar di udara, lalu akan gampang tertular satu sama lain. Lalu yang kedua juga ada dengue fever atau demam berdarah. Nah, demam berdarah ini memang vektornya kan nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nah, nyamuk ini biasanya memang terinfeksi oleh virus dengue gitu. Nah, virus dengue ini biasanya memang vektor-vektornya ini, nyamuk-nyamuknya ini akan bertelur atau atau ada jentik-jentik begitu ya pada genangan air. Nah, saat cuaca ekstrim ini kan ada hujan ya, ada hujan, curah hujannya tinggi, jadi memang uh, bagus untuk nyamuk ini berkembang biak. Nah, kemudian selanjutnya juga ada uh, cikungunya. Cikungunya ini juga sama, penyebabnya juga nyamuk. Karena faktor utamanya ini Aedes albopictus gitu, juga sama. Cuman untuk gejala cikungunya ini, oh ya tadi untuk gejala DB ini lebih ke demam, nyeri-nyeri badan, gitu. Lalu ada nyeri belakang mata dan juga ada ruam-ruam gitu, ruam-ruam lalu mimisan masih berdarah. Tapi kalau cikungunya ini lebih ke nyeri-nyeri badan. Jadi dominannya ini lebih ke nyeri sendi atau otot dan juga demam. Lalu yang terakhir itu biasanya lebih banyak juga diare. Diare atau gangguan di pencernaan. Jadi karena sanitasi air yang kurang bagus ya karena adanya hujan gitu ya. Jadi tercemar air-air bersih dan juga mungkin food handling yang kurang higienis gitu ya. Atau juga dari individu yang kurang higienis kayak mau makan tidak mencuci tangan sama juga yang penyaji makanan juga tidak mencuci tangan begitu. Jadinya bakteri-bakteri atau virus mengontaminasi makanan sehingga bisa dapat menimbulkan diare. Kalau untuk usia rentannya, mungkin ada kelompok-kelompok usia rentan kan? Yang seperti Iya, itu. kalau kelompok-kelompok rentan bisa di anak-anak ya, di anak-anak kurang dari 17 tahun kan anak-anak. Nah, itu bisa, lalu juga lansia. Lansia juga bisa, lebih dari 60 tahun. Ini ya, mencegah sakit, kondisi sakit dalam musim pancaroba. Jadi pertama, kita harus tingkatkan daya tahan tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan apa? Pertama yaitu olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur yaitu 3 sampai 4 kali sehari, durasinya 30 sampai 45 menit per olahraga. Jadi tidak bisa hanya cuman gerak-gerak gitu ya. Kemudian istirahat yang cukup 7 sampai 8 jam. Dan itu yang harus yang tidur yang efektif ya. Kemudian juga minimalisir stres ya, manajemen stres. Lalu jangan lupa makan makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi cukupi makro dan mikronutrien, yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, lalu juga mikronutrien yaitu seperti dari sayur-sayuran, vitamin A, B, C, D, dan E. Kemudian juga jangan lupa minum air yang cukup. Untuk orang dewasa minimal 2 liter sehari atau 8 gelas. Lalu juga jangan lupa untuk jaga kebersihan, kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan. Diri sendiri jadi ya sebelum makan kita harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu kalau sudah keluar kita harus ganti baju, ganti pakaian, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, begitu mandi, mandi juga 2 kali sehari. Lingkungan juga kalau bisa bersih ya, bebas dari debu dan kotoran rumah ya. Lalu kalau untuk B juga DB, kan sekarang juga musim DB nih. Jadi kita harus semua lakukan 3M. 3M seperti yang sudah kita tahu, menutup,
menguras dan juga mendaur ulang. Kalau menutup, kita menutup sumber-sumber ya, sumber sih apa, menutup kontainer air, jadi seperti bak mandi ya atau gentong dan lain-lain kita tutup. Kemudian menguras, kita bersihkan sumber-sumber air apa, simpanan-simpanan air kita, dan juga mendaur ulang kita daur ulang barang-barang yang tidak kita pakai sehingga tidak jadi tempatnya sarang nyamuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.